Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Di hari Rabu ini masuk 3 hari BTT sudah naik sangat tinggi. Bahkan amat sangat tinggi kalau saya bilang, dengan market BTC yang belum jelas naik turunnya. BTT-nya udah naik terlalu tinggi dan berita-beritanya dihiasi oleh rencana redenominasi dari BTT. Apapun alasan redenominasinya, dengan rasio di 1:1000 yang dikatakan total supply-nya akan meningkat tapi tidak mempengaruhi market cap-nya. Artinya sebetulnya apa sih dari redenominasi ini dan kenaikan harga BTT? Kaitannya apa? Kita langsung mulai aja karena ini cukup menarik, karena BTT udah lama sekali nggak naik dan naik di saat market cenderung turun. Intinya, kalau kita membahas redenominasi 1:1000 itu kalau kita terapkan di BTT, katakanlah BTT ini dengan berbagai macam alasannya ya, mau dilakukan redenominasi, apakah alasannya itu di tanggal 12 Desember tahun 2021 itu akan dilakukan launchingnya untuk redenominasi. Nanti untuk prakteknya di exchange-nya kita akan tahu kemudian, tapi biasanya kalau pakai rasio 1:1000 yang namanya redenominasi ini, katakanlah sekarang BTT di harga sekitaran $0,004. Saya buletin aja, kalau dirupiahin sekitaran lah Rp60. Jika teman-teman beli BTT di harga 60, katakanlah modalnya 600.000, harga 60, otomatis teman-teman itu dapat kurang lebih 10.000 koin. Intinya seperti itu, 10.000 koin di harga 60 dengan modal 600.000. Nah, ketika tanggal 12 Desember ini akan di launching redenominasinya, dan otomatis nanti di masing-masing exchange menyesuaikan, bisa jadi tanggal 12 atau mungkin mundur sesudah itu menyesuaikan sistemnya. Intinya seperti itu. Nanti teman-teman kalau modalnya 600 di BTT di harga Rp60, harganya Rp60 itu dibagi dengan 1000 karena rasio 1:1000 ya. Otomatis teman-teman harga modalnya jadi Rp0,06. Intinya seperti itu. Nah, tapi jumlah token teman-teman, jumlah koin teman-teman yang dipunya yang tadinya 10.000 dikali dengan 1000 ini, jadi dapatnya kurang lebih jadi 10 juta. Teman-teman setelah redenominasi ini, jumlah koin yang didapat BTT-nya dikali 1000, tapi harga modalnya dibagi 1000. Poinnya seperti itu. Jadi modalnya teman-teman itu nggak berubah, hanya perubahan di harga dan jumlah koin yang teman-teman punya. Intinya seperti itu untuk redenominasi. Tujuannya apa sih sebetulnya redenominasi ini? Banyak versinya, banyak tujuannya. Yang di sini yang BTT, kalau misalnya dijelaskan dari postingan Justin Sun dan lain sebagainya, intinya untuk istilahnya untuk mengakomodasi, teman-teman bisa baca juga ya, mengakomodasi sistem yang baru dari chain yang baru, gabungan dari Tron dan BTTC dengan berbagai macam versinya untuk transaksi, untuk transfer dan lain sebagainya. Katanya membutuhkan lebih banyak ruang. Intinya seperti itu. Teman-teman bisa baca research lengkap maksud projectnya ini apa. Tapi intinya kita bisa ambil contoh nih, kalau ujung-ujungnya kembali lagi kan kita cari cuan. Intinya seperti itu. Apakah harganya setelah redenominasi ini beneran akan naik atau malah turun atau stagnan? Kita bisa ambil contoh dari Bitcoin Cash ABC yang sudah melakukan redenominasi. Kalau teman-teman tahu, namanya jadi dirubah jadi XEC atau iCash. Teman-teman pasti paham itu. Kenapa saya ambil contoh ini? Saya cuma ambil dari contoh ketika terjadi redenominasi itu harganya bakalan gimana sih. Jadi kalau kita ambil contoh di Bitcoin Cash ABC ini, jadi Bitcoin Cash ABC ini berganti nama jadi XEC. Rasionya waktu itu dia pakai 1:1 juta. Jadi kalau kita mengacu pada Binance itu, setelah di rebrand dan redenominasinya sudah selesai dilakukan itu tanggal 17 Agustus. Kita lihat aja nanti harganya dari ketika itu diumumkan, diresmikan redenominasi, harganya seperti apa. Intinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke Bitcoin Cash ABC. Ini namanya Bitcoin Cash ABC sebelum berubah nama jadi XEC setelah diredenominasi. Kebetulan namanya diganti. Nah,
teman-teman bisa lihat ini harganya waktu diumumkan sekitar bulan Juli ini di kisaran sini ya. Ini 33 dolar, sekitaran 30 dolar pada waktu itu. Terus dilakukan redenominasi dan di Binance itu diumumkan di sini kisaran Agustus, sekitar 1 bulan setelahnya, dan harganya sudah hampir naik 2 kali lipat. Di sini baru 30 dolaran, di sini sudah menyentuh 55 dolar ketika di Binance ya, di exchange lain juga menyesuaikan itu jadi 55 dolar, dan puncaknya terjadi di 1 bulan lagi setelahnya. Jadi 2 bulan setelah pengumuman redenominasi itu di harga 300 dolar lebih, hampir 10 kali lipat dari ketika pengumuman redenominasi diumumkan. Itu terjadi di Bitcoin Cash ABC atau namanya adalah XEC. Intinya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini pada awalnya ini di bulan Juli. Teman-teman bisa lihat harganya 0,0 banyak sekali karena rasionya 1:1 juta ya. Tadi yang harganya sekitaran 30 dolar dibagi sejuta. Intinya seperti itu. Dan ketika dirilis oleh Binance, proses redenominasinya selesai di Binance di bulan Agustus, teman-teman bisa cek sudah naik 2 kali lipat, dan puncaknya 1 bulan kemudian itu naik hampir 10 kali lipat dibanding pada saat pertama kali diumumkan redenominasi. Itu yang kejadian di XEC. Dan kalau kita melihat apakah ini relevan dibandingin dengan BTT, kita cek lagi sekali lagi dari BTC. Tadi di bulan Juli sampai dengan September XEC-nya, jadi Bitcoin Cash ABC atau namanya inisialnya jadi XEC, bulan Juli sampai September naik setelah ada redenominasi. Tapi kalau lihat kita selalu harus pakai patokan BTC. BTC di periode itu bulan Juli sampai dengan September secara kebetulan memang dalam fase recovery. Jadi di bawah pada saat redenominasi diumumkan, secara kebetulan BTC-nya itu memang sudah lagi di bawah, di bottom. Dan 2 bulan setelahnya juga pas naik. Jadi bisa dibilang kenaikannya XEC atau Bitcoin Cash itu setelah pengumuman redenominasi juga dipengaruhi oleh kenaikan dari Bitcoin karena posisinya juga naik kenceng. Dan apakah akan kejadian di BTT? Karena di BTT untuk kali ini secara kebetulan juga waktu diumumkan redenominasi berada di posisi koreksi cukup dalam. Apakah ini akan turun lebih lanjut BTC-nya kita belum tahu. Kita akan lihat dalam beberapa saat ke depan akan seperti apa Bitcoin-nya. Terus kasusnya di BTT gimana? Kalau kita mengacu pada XEC, andaikan ini recovery, bisa jadi BTT-nya juga akan sama mengikuti kenaikan lebih tinggi karena secara psikologis BTT aja sekarang murah, kisaran katakanlah Rp60, bandingkan kalau dibagi 1000 lagi harganya jadi cuma Rp0,06. Secara psikologis, sekali lagi ya, secara psikologis jadi orang berpikirnya ini masih murah, bisa dibeli. Sebetulnya redenominasi juga dari sisi faktor psikologis arahnya juga ke situ. Kenapa harus terjadi redenominasi? Biar marketnya lebih fluktuatif. Intinya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau ngambil momen ini, kalau kita cek dari weekly, mingguan, time frame mingguan di chart, kita lihat sebetulnya memang BTT di posisi bawah tentu saja karena memang posisinya kemarin habis koreksi ke dalam semua. Kalau kita buat garis simple di sini, teman-teman sebetulnya bisa lihat ini ada resisten di sini, ada support di sini, dan garis ini merupakan garis yang cukup kuat dan terjadi pantulan di BTT kemarin. Ini time frame 1 mingguan ya. Pantulannya sampai kemana? Kita coba pakai yang simple, bisa pakai Fibonacci seperti ini. Dan kalau kita ngomong kenaikan 10 kali lipat di XEC mungkin terjadi di BTT, bisa jadi 10 kali lipatnya BTT karena sekarang di 0,04 ini udah jauh ke atas ya. Pantulannya bakalan sampai di sini. Kalau kita ngeliat, nah ini 10 kali lipatnya nih. 10 kali lipatnya BTT setelah redenominasi ya. Redenominasi kan harganya Rp0,06. Kalau patokannya harga sekarang. Jadi setelah naik 10 kali lipat berarti targetnya jadi cuman Rp0,06. Sesederhana itu. Dan mungkin aja akan terjadi di BTT kalau BTC-nya posisinya itu bukanlah
turun tapi naik. Ingat kasusnya di XEC juga sama, ini posisinya terjadi naik 10 kali lipat karena BTC-nya naik. Dan secara kebetulan, sekali lagi saya ulangin, redenominasinya BTT pas BTC-nya juga recovery, sama kayak XEC seperti ini. Kita tinggal tunggu. Kalau teman-teman sudah punya BTT ya hold aja, ambil momentumnya, toh sekarang harganya juga masih murah karena sejarahnya, historisnya kan BTT kalau dirupiahin juga sempat sampai hampir ke 200, intinya seperti itu. Singkatnya seperti itu untuk redenominasi, lakukan research terus, lakukan analisa, teman-teman pasti punya analisa masing-masing, cuman kalau dari titik mingguan, kalau dari time frame mingguan jelas BTT-nya masih murah, apalagi kalau kita lihat posisinya di CCI 50 dan MACD kombinasinya ini berada di bawah. Historisnya teman-teman lihat sendiri, ketika menyentuh di minus 100 CCI 50 apalagi di time frame mingguan, teman-teman bisa lihat ledakan kenaikannya seperti apa. Dan kalau terjadi kenaikan 10 kali lipat, itu masih sangat relevan kalau lihat dari tenaga MACD dan CCI di posisi ini. Segitu dulu singkatnya konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk BTT. Barangkali naik 10 kali lipat beneran, 10 kali lipat bukan dari harga sekarang, tapi harga setelah redenominasi. Itu yang paling penting, dan jangan lupa BTC-nya juga harus mendukung naik. Segitu dulu, salam cuanco.